Good. Kita masuk ke chapter terakhir, chapter 10, Digital Marketing Plan. Ini semuanya masih hadir? Apa udah pada bobo ini? Hadir, Pak. Oke. Masih, Pak. Hadir, Pak. Yang bobo, tunjuk tangan yang bobo. Masih, Pak. Oke, Cuci good. tangan harus, Pak, sekarang. Hadir, Pak. Oke, kita udah semangat nih. Hadir, Suara saya kayak Pak. begini menggelegar, masa pada bobo gitu ya. Good. Cuci tangan. Kita masuk ke Digital Marketing Plan. Sekarang Anda sebagai digital marketer ya, digital marketer. Bagaimana Anda membuat digital planning? Bagaimana Anda membuat digital marketing plan? So, di dalam digital marketing ada satu framework yang terkenal, yaitu disebut dengan SOSTEC ya. Apa itu SOSTEC? Masih ingat? Situation analysis, objectives, strategy, tactics, actions, and control. So, what is situation analysis? Situation analysis adalah bagaimana kita menganalisa situasi. Menganalisa situasi. Situasi apa? Situasi dari customer, kompetitor, partners, performance, dan market trend. Dari customer, situasi apa yang Anda mau tahu? Share of walletnya. Bagaimana Anda mengetahuinya? Ya lihat dari Bukalapak. Bukalapak dibandingkan terhadap keempat kompetitor utamanya, Tokopedia, kemudian Blibli, JDID, dan Lazada. Ya. Dari Bukalapak misalkan berapa orang yang loyal, yang maksudnya transaksinya cuma Bukalapak only, dia nggak pernah bertransaksi di 4 marketplace yang lain, itu disebut loyal customer. Atau others only, dia bertransaksi di 4 itu, mungkin salah satunya, tapi dia nggak pernah bertransaksi di Bukalapak, that is others only. Atau yang both, baik Bukalapak maupun yang 4 kompetitor lainnya, itu disebut dengan both Bukalapak and others. So, situation analysis kita membaca berapa orang yang loyal, berapa orang yang sama sekali enggak, dan berapa yang both dari total nasabah top 5 competitors. So that is what we call share of wallet. Oke. Kemudian kita juga bisa membandingkan ticket size dari transaksinya yang loyal customer. Oke, yang loyal customer misalkan ticket size-nya $100 per transaksi. Yang others only $120 per transaksi, yang bertransaksi di Tokopedia, Lazada, Blibli. Atau yang both, yang both makin di Bukalapak dan others, ternyata di Bukalapaknya dia transaksinya $130, sedangkan yang others-nya $150. Kalau Anda sebagai digital marketer yang membuat digital marketing plan, bagaimana Anda menilai kondisi tersebut, situasi tersebut? Mana yang menurut Anda kondisi yang terbaik dari share of wallet ini? Anda lebih suka nasabahnya loyal Anda doang, atau dia main dua kaki, atau tentunya tidak yang others only ya? Anda pilih yang mana ya? Anda pilih yang mana ya? Loyal, Pak. Loyal, Pak. Kenapa loyal, Mega? Karena Mega tipenya setia, Pak. Aduh. Itu. Ke lain hati, Pak. Gak ke lain hati. Ya, mending yang penting loyal, walaupun duitnya nggak ada ya Mega ya. Tapi dia loyal ya, nggak mau selingkuh ya gitu ya Mega ya. Berat tuh ya. Nggak gitu juga, Pak. Loh, dia kan yang loyal nggak ada duitnya nih, cuma $100. Tapi kalau tapi kan dia kalau misalnya loyal itu walaupun uangnya gimana ya jelasin dia? Kalau customer yang loyal itu walaupun uangnya nggak banyak, tapi kan dia bisa bawa orang lain untuk datang ke kita gitu nggak sih, Pak? Nggak ketahuan.
transaksinya jadi gini, kalau yang loyal ngasih Anda per bulan 2 juta tiap bulan, uang buat Anda lah gitu ya, uang sayang lah gitu ya. Terus kalau yang both ya agak-agak nakal-nakal dikit gitu ya, tapi dia kasih duit Anda 20 juta per bulan, Anda pilih yang mana? Kalau saya masih kerja, saya pilih yang loyal aja lah, Pak. Sekarang gini deh, loyal ya, ganteng, loyal, tapi ngasih duit cuma 2 juta per bulan, buat beli kosmetik aja udah langsung habis. Tapi yang both, dia di Anda sayang, di yang lain juga sayang, di yang lain dia kasih satu orangnya 25 juta, buat Anda 20 juta per bulan. Anda Loyal tetap, Pak. Hah? Yang loyal tetap, Yang Pak. loyal ya. Jadi love is blind ya, Mbak Tiga ya. So that is the situation ya. Itu situation yang kita hadapin. Ini orang loyal tapi transaksinya kecil. Ini orang selingkuh sana sini tapi transaksinya gede. Lu mau pilih yang mana? Yang mana yang lu suka gitu ya. So Anda dihadapi dengan fenomena seperti itu. Oke. So that is your call. Anda mau pilih yang mana? Situasi pertama. Kemudian competitors. Pak, Bapak Yes. pilih yang mana, Pak? Kalau saya pilih bagaimana kita jadi kita kalau melihat kalau yang both dia lebih tinggi transaksinya ya, yang loyal dia yang kecil transaksinya. Jadi saya pilih tergantung populasi. Jadi frekuensinya berapa nih yang jadi saya lihat secara umum, secara totalan ya. Kalau yang loyal frekuensinya kecil dan tiket size-nya juga kecil, sementara yang both itu dia frekuensinya tinggi dan tiket size-nya juga tinggi, maka secara kumulasi lebih menguntungkan yang both dong. Jadi akan saya pilih both. Tetapi kalau yang tiket size-nya kecil tapi frekuensinya banyak, sementara yang both tiket size-nya gede tapi frekuensinya kecil, secara totalan lebih gede yang loyal, maka saya akan pilih loyal customer. Kebayang Pak Kamal? Bayang, Pak. Berarti kita butuh prediktor lain gitu ya, Pak? Yes. Oke. Tapi secara umum kita bisa melihat, yang loyal tiket size-nya segini nih, yang both tiket size-nya segini, seperti itu. Jadi kita situation analysis. Kemudian kompetitor. Secara sales dibandingkan total 5-nya mana yang lebih tinggi? Secara customer service mana yang lebih bagus? Secara tiket size mana yang lebih tinggi dari berlima itu? Secara frekuensi mana yang lebih tinggi dari berlima? So that is competitor analysis. Kebayang? Bayang, Pak. Oke. Kemudian partner competencies. Ya. Bagaimana Anda situationnya Anda partner competentiesnya, siapa yang kompeten untuk dijadikan partner berdasarkan out of spend behavior. Kemudian bagaimana Anda membuat point redemption di partner tersebut. Ya. Jadi Bukalapak sama Tokopedia sama Traveloka. Nasabah Traveloka bisa redeem point rewardnya di Bukalapak, di mana Bukalapak bakar duit untuk dapetin nasabahnya Traveloka yang bersedia bakar duitnya di Bukalapak. So that is point redemption. Ya, so bagaimana kita mencari partner kompetensis? Mana partner-partner yang paling kompetensis untuk kita jadikan partner? Situation analysis. Bisa saja ada 10 partner kan? Jadi Anda bisa melihat mana yang paling bisa memberikan the most of the utmost benefit yang kita bisa dapatkan. Kemudian secara performance, situationnya bagaimana performance Anda kemarin? Follower Anda berapa, engagement Anda berapa, tiket size Anda berapa, dan juga market trend. Sekarang trennya arahnya kemana nih? Ke online shopping, work from home, school from home. So there is a situation analysis.
Ya, kalau kayak di film Apollo 13, Houston, we have a situation here. Nah, gitu ya. Kita ada situasi. So we have a situation analysis. Kemudian di dalam situation analysis kita juga bisa melihat dari Bukalapak, Tokopedia, dari 5 marketplace tersebut ada berapa IP address sih yang bertransaksi di 5 marketplace tersebut. Kita untuk melihat funnelnya ya. Dari total 5 marketplace ada berapa tuh yang IP address yang bertransaksi di sana. Kemudian berapa yang sudah download Bukalapak application. Ya, misalkan ada 10 juta nih yang bertransaksi di 10 marketplace. 8 juta udah download Bukalapak, udah aware dengan Bukalapak. 5 juta udah beli lewat Bukalapak, 50%. Kemudian yang di dalam 3 bulan terakhir 2 juta yang bertransaksi dengan Bukalapak, sekitar 20%. So itu adalah situation analysis terhadap funnelingnya dia. Oh, total berapa, yang aware berapa, yang purchase berapa, yang recent 3 bulan terakhir berapa. Oke, kita melihat berapa yang loyal. So that is a situation analysis. Kapish? Toronto, Pak. Good. Nah, ada juga yang SWOT analysis. SWOT analysis itu situasinya dikatakan bagus apabila strengths dari perusahaan itu bisa men-serve kepada opportunity dari kondisi pandemi misalkan. Dia strengths-nya dia jago banget bikin baju fashion gitu ya, atau baju fashion show. Tapi opportunity-nya sekarang lagi pandemi, siapa yang mau fashion keluar rumah? Ya, siapa yang mau jalan-jalan ke luar negeri? Jadi strengths-nya dia tidak bisa serve kepada opportunity. So situation-nya jelek. So that is not a good situation. That is a bad situation. Situation itu bagus apabila strengths kita bisa men-serve kepada opportunity. Misalkan Anda bikin baju APD itu serve kepada opportunity. Anda bikin obat-obatan itu serve kepada opportunity. Anda jago gambar, Anda bikin gambar di baju APD itu serve kepada opportunity. Anda jago desain, Anda bisa mendesain masker itu serve kepada opportunity. So bagaimana kita membuat strengths kita itu bisa riding kepada produk-produk yang atau jasa-jasa yang serve kepada opportunity kondisi pandemi seperti saat ini. Kapish? Any questions? Toronto, Pak. Good. Kemudian objectives. Setelah situation analysis kita masuk kepada objektif. Objektif itu company itu ada 3 level. Pertama adalah primary objective, secondary objective, dan user objective. Bagi perusahaan itu primary objective itu terutama adalah return on investment, sales, ya, market share. Jadi manajemen dia menetapkan gua mau sales naik 2 kali lipat. Oke, kalau kita tetapkan primary objective kita naik sales 2 kali lipat, maka secondary objective adalah kita harus meningkatkan kepada conversion rate. Kalau kita misalkan traffic nggak naik, artinya conversion rate-nya kita harus naikin. Jadi kayak Vanka kemarin, trafficnya tinggi, tapi conversion rate-nya jelek. Jadi ngapain ngejar traffic lagi? Traffic Anda udah tinggi gitu. Sekarang tinggal gimana caranya conversion-nya naik. So, secondary objektifnya adalah bagaimana meningkatkan conversion rate. Kemudian user objektifnya adalah bagaimana dia meningkatkan engagement supaya conversionnya naik. Dia naikin likes-nya dia naikin, komennya dia naikin, share-nya dia naikin, sehingga dia bakalan going into convert. Di race ya, reach, act, convert, and engage. Ya. So that is how it works. Jadi kalau kita tetapkan sales naik 2 kali lipat, artinya conversion rate-nya harus dinaikin 2 kali lipat. Ya.
kalau misalkan trafficnya sudah bagus. Tapi kalau misalkan trafficnya belum bagus, conversion rate-nya udah bagus, tinggal naikin traffic. Conversion rate-nya 20% udah bagus, naikin traffic supaya salesnya naikin traffic 2 kali lipat, supaya salesnya bisa naik 2 kali lipat. Ya, user objektifnya adalah meningkatkan followers, kejar followers, dan itu dia udah conversionnya udah ngikutin. So far so good, kapish? Pronto, Pak. Oke, good. Iya, Pak. Kemudian objektif sudah dapat. Kemudian kita masuk ke strategi. Sekarang Anda sebagai digital marketer, apa kira-kira strategi Anda untuk mencapai objektif tersebut? Coba shoot. Kira-kira Anda sebagai digital marketer ada target objektif naik 2 kali lipat sebagai digital marketer, digital marketing plan, sebagai ahlinya, suhu segala suhu, kira-kira apa yang Anda pikirkan bisa Anda, strategi apa yang akan Anda terapkan? Pak Kamal? Belum begitu paham, Pak. Jadi ada Ini objektifnya sudah dapat nih. soalnya Sekarang tinggal mikir strateginya apa ya? Urutan strateginya apa ya? Pak Amru? Sebagai ini kita kelas digital marketing udah kelas sebelum ujian nih. Apa urutan dalam kegiatan pembuatan strategi? Semuanya udah diajarin, cuma anda aja yang belum bisa ngumpulin puzzle-nya. Apa saja? Pak Sigit? Pak Gunawan? Reski? Pak Nanda? Adimas? Menentukan audiens terlebih dahulu, mungkin, Pak. Bukan. Saya sudah terangkan semua. Bagaimana cara kita menetapkan strateginya? Ayo. dimulai ikut dari lagi. persona itu, Pak. Tujuan. Dimulai dari persona itu, Pak. Yes, terus kemudian Ya, terus membuat strategi berdasarkan persona. apa? Membuat strategi berdasarkan persona. Ini dari channelnya, segala macamnya gitu, Pak. Ayo, ingat lagi. Segmentasi, Pak. Betul, segmentasi yang pertama. Terus Memahami kompetitor, Pak. itu Iya. tadi situation. Kita strategi. Sostek yang S yang kedua. Situasi, objektif dan strategi. Sekarang Yang kita yang strategi. OVP itu, Pak, yang value itu, Pak. Apa itu? Oke, saya terangkan. Value proposition. Ya, apa itu? Oke, good. STP, segmentasi dulu menggunakan clustering. Terus targeting kepada persona mana yang kita tuju. Kemudian online value proposition untuk positioning kita. Apa yang menjadi value proposition kita kepada persona tersebut, target persona tersebut, ya. Misalkan Anda bikin co-brand Bukalapak dan Traveloka, ya. Kemudian setelah itu diterjemahkan ke dalam apa? Setelah dibikin itu apalagi kemana kita? Diterjemahkan kemana? Kepada 8P, ya. 8P. Jadi online value proposition itu diterjemahkan kepada 8P. Secara produk dia bikin co-brand. Price dia bikin redemption. Promotion dia menggunakan, let's say menggunakan sponsorship. Place dia menggunakan email blasting atau menggunakan Instagram. Kemudian people dia menggunakan customer service-nya dia. Kemudian secara proses dia prosesnya dari orang-orang yang datang ke Traveloka
dia klik kepada advertising di sana, masuk atau dia bertransaksi di Traveloka, dapat point reward, kemudian di prosesnya kemudian baru dia redemption di Bukalapak, partnershipnya dengan Traveloka. So secara online value proposition diterjemahkan kepada 8P secara umum. Kapis? Pronto Pak. Oke. Itu yang selanjutnya itu bukan Pak? Apa? Yang keep sama stop itu bukan Pak setelahnya Pak? Ya, itu keep, start and stop di 8P itu kan. Jadi dia apa yang dia bikin start baru? Karena kita ada scarcity of resources kan, scarcity of money. Kita nggak mungkin start semua kan, duitnya dari mana gitu. Ya, ada yang di keep, ada yang di drop di 8P. Itu adalah di dalam wilayah strategi. Kapis? Pronto Pak. Oke, good. Kemudian kita masuk kepada tactics. Sostek tactics. Tactics ini adalah terjemahan dari 8P. Ya, secara lebih detail. Misalkan kita menggunakan place-nya menggunakan website. Nah, websitenya dengan tema apa? Ya. Kemudian sosial medianya pakai apa? Instagram. Atau dia menggunakan sponsorshipnya seperti apa? Kemudian public relation-nya pakai apa? Blogger. Ya. Kemudian pakai direct mail-nya untuk direct mail data yang mana? Kemudian partnership-nya kita mengadakan virtual exhibition di mana? Oke, mau mengadakan virtual exhibition di mana? Secara produk kita mau packagingnya kayak apa? Ya. Secara people-nya mau point of sale-nya di mana? Maukah pakai robot di website atau di mana? So, ini kita bikin terus kita buat juga Gantt chart-nya dia. Gantt chart. Jadi website kapan selesainya? Secara taktiks kita bikin website dan kapan akan selesai? Januari, Februari. Dan itu menghabiskan biaya berapa? Gini adalah taktiks yang kita bikin, ya. Terus di sosial media kampanyenya apa aja? Mengenai apa aja kampanyenya? Ya. Kampanye-kampanyenya terkait apa aja? Ya, di set untuk berapa bulan? Di bulan Maret apa kampanyenya? Di bulan April apa kampanyenya? Ya, kita udah bikin kampanye-kampanye konten-konten yang kampanye-kampanye yang disesuaikan konten per masing-masing bulannya. Itu adalah tactics. Kapis? Pronto Pak. Jadi tactics adalah terjemahan dari 8P. Ya. Tapi lebih more spesifik. Seperti campaign di Instagram, kampanyenya apa? Di bulan ini jadi kayak sosial media Instagram ini desain grafisnya untuk kekaitannya kepada A gitu ya di bulan Maret, terus sosial media B campaign B di bulan April, campaign C di bulan Juni. Jadi kita udah punya schedule-nya per bulan-bulannya. Oke, itu adalah tactics. Jadi Anda udah bisa bobok di Bali, nongkrong di Hotel Sandat 200.000 semalam ya, pagi hari pegang papan surfing ke pantai, itu bisnis jalan terus. Jadi Anda udah bisa main hula-hula di Bali ya, sama godain bule-bule di pantai. Seru banget deh. Itu tactics. Oke. Pak, Yes. berarti tadi urutannya persona, STP, 8P sama itu ya, baru di apa tadi Gantt A/B chart. testing ya. Gantt chart. Iya. Dan apa? Gantt chart. Gantt chart. Gantt chart. Ya. Oke, baik Pak. Oke. Kemudian itu taktiknya digunakan Gantt chart ya. Per jadwalnya kapan, Anda bikin schedule-nya, milestone-nya bla 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 ya. Set. Kemudian kita masuk ke action. Bagaimana Anda mengeksekusi itu semua. Ya. Jadi ketika Anda mengeksekusi, jadi project plan itu realisasinya bagaimana? Apakah terrealisasi nggak tuh di Januari Februari itu actionnya? Ya, ini terlaksana nggak ini? Ya, itu ada melakukan action di sana. Schedulernya jalan atau tidak, running atau tidak nih, itu action. Oke. Kemudian baru kontrol. Kontrol itu dari sisi objectives.
objektif Anda tercapai berapa persen, KPI Anda tercapai berapa persen, ya. Nah, karena yang menjadi objektifnya adalah yang tadi di awal, meningkatkan sales 2 kali lipat. Kontrolnya bagaimana? Udah tercapai belum? Artinya kalau belum tercapai, di mana yang salah? Di activity mana yang di action mana yang nggak jalan? Ya, kemudian Anda harus segera pikirkan apa yang menjadi substitusi dari action tersebut. Kalau itu nggak disubstitut, diganti dengan action yang lain, maka pencapaian Anda minggu ini nggak tercapai, minggu depan nggak tercapai. Ya, kapis? Pronto, Pak. Sostek. Okay. So that is on the Sostek. Dan itu resource-nya ada 3 di dalam tactics. Ada min, pastikan berapa human resource yang allocate, money berdasarkan berapa budget yang dianggarkan, dan minutes kapan itu dilaksanakan. Kan kata kita lihat tadi ini kan di sini ada budget, ada minutes-nya, periodnya, dan ada man, siapa yang mengerjakan website, siapa orangnya. So di bawah Gantt chart website itu si A bikin landing page A, si B landing page B, si C ngerjain landing page D. Ada kayak project management di sana. Oke. So that's it on the Sostek. So we've done on the final chapter, digital marketing plan. Any questions? Any questions? No questions. Good.